Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semua janjine Allah tenggene manusa mesti dibarengi sifat. Arti cara sakniki kriteria. Misalnya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Ra nyebut mabrur. Berarti ketika ke arah parus warga, berarti kita kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti apa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nak wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku qad aflahal mukminun. Ana sifate alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekali ndak khashi'un mlebune ya fawaitul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten, mun nang ngadil kula. Paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walasane suwar. Tapi nek sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Ya pun sampean tuh ndak wajib dong ya. Arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan ndak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten. Sing ono perintah ke sing ikhlas. Makanya ketika sing aran Wahab Zakaria Al-Ansori, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib jadi syariat? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat, itu kalau enggak diakhiri lillahi ta'ala ora wujud. Itu mau gue ben niat ngono tok. Jadi usolli fardhu zuhri ben wong niat. Tapi nek wis niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri kudu ditutup lillahi tau. Agak ngono men dasem gede. Jadi lu pancen niku pun ulama mulai istihad oleh bunuh kadun nafsi iku pun mentek amek to ben. Mboten nek wong ikhlas malah seneng Allah ati bang jadi. Berarti ya iki ndek apa kok semangat. Lah nek sampean semangat karena janji-janji itu, mau kok aku rame-rame. Tapi orang ayam, orang kelar suwe ya. Bagi saya lah juga. Tapi bayang none husnul khotimah, ampun kok terus lebih swarga. Tapi itu khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam ila ilaha illallah. Jadi husnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa taala. Iman kana akhiru kalami ila ilaha illallah dakhalal. Sebab itu temuin nak wonten keterangan ngeten. Di misalnya tiang badhe mati. Wis keler-keler. Mun muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Pemene kon tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalami. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalami. Misalnya ngeten. Pemenang kiai tong juga sampai mati. Baru ini Allah terus dileng Pak pasti pondok waris sinten. Lah nek misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhirnya kalamisi kan Zaid, ora sida Allah. Pak montor tuh sawah sing bagian kidul kali ini bagian sinten Pak. Nek iku bagiane Amar, berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya. Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan duniawi ben akhirul alami napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasannya. Sudah akhir pungkasannya begini, mangkana akhirul alami napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mon terakhir masalah niku wae. Bid'ah niku pokoke nerang bid'ah ku repot. Orang kau nak nerangno tenanan kayak wong alim terus sing bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kula niku lho jujur mawon. Wong paling bingung wong alim sing jelas nak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi salat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah koyo apa ngritike kitab itu iku ning perilaku salat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek.
Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune. Nerang bid'ah aku soalnya sensitif. Terus setidaknya ini sampun kalapah dene Hasanul Muslimin tentang amal atau zikir akhir surah dan ijazil Quran atau ini kalau jawab ya. Ini pertanyaan terakhir. Kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan nyata. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Nah, jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini sing dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe rot. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu mesti sesat. Itu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dolalatin. Nah, terus kemudian ketika era ulama, kasus era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol, mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi. Mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Terbono bid'ah itu ada. Ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah, so aliran sing aneh-aneh to gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan enggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Ya terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, masa toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan. Ini bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa ae ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nek ikhlas kalian mboten. Salat isu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan salat itu khairun maudhu'un fa'aksir au akillah. Salat pokoke apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane salat namung wektu 5 kan fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi salat sing mesti haram lu bar asar nganti subuh, bar subuh nganti tulus samsi karo pas subuh kesrene, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini sing jadi masalah kemudian ono amalan-amalan sing menunjuk waktu. Soalnya sholat nih susah, bar sholat tasu'a, sholat asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Soalnya usolli rok'ataini nisfa Sya'ban, tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang koyo zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan ndak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rakaat gak dipisah sampai tahiyat. Iya betul. Kiai-kiai ngalime lho nggih. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih. Lho masalah jumlah kan bebas to nggih. Ulama itu ijma salat 2 rakaat yo ibadah, patang rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan tidak harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah loh. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah salat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih
Mas Papri keberatan orang. Untuk dikatakan ibadah, sholat itu durung 20 rakaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah, bebas kan? Taman sholat 2 rakaat ibadah, 4 rakaat ibadah, 6 rakaat ibadah. Wong as-sholat khairun mawdu'un fa'aktsir au aqil lah dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing KNU rapati sering KNU sing alim mboten masalah wolu niku. Kan wonten tradisi 4 rakaat sak salaman. Yang mereka ada sering napa? 4 rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawe Nabi as-sholatu masna salat trene kali. Bahkan sing 4 rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat 4 rakaat gendeng enggak. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang 4 rakaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat to, oke. Wong traweh mulai Sayyidina jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau 4 rakaat dipisah mbek tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nerang bid'ah itu kayak kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Mis Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, boy bid'ah, tip ya bid'ah. Lah nak cara kiye pun kiye kaya kula baralah gak VCD porno gak bid'ah. Agar gak pornografi. Lah masalah iki nopo teknologi mbok go ngaji ya kena, mbok go pornografi ya kena. Wong alak ngono. Mik kan ngoten to, buka joget ya kena, buka pidato ya kan. Nah, mik godang dutan ya kena, gua adzan ya kan. Lah nek misbah nak review ekstrim kita. Adzan lah nganggo mik yo tetep beda. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya malam kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan ben mangkok itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan. Justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kak Haman gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tuh. Sudah ada usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur ya teman kamu yang tidur di kamar. Gak terima Bu ya, ini gimana? Kok bisa setingkat saya orang tidak tidur itu? Yang saya ibadah terus istighfar. Tapi jawabannya Allah nih, wah ibadah terus itu mergo dia. Jadi kan nganggep waktu itu rodok-rodok jahat itu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean tidak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini,
Dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di lubul usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukun tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gitu, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai berpikir gitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib. Dan itu artinya dapat pahala. Salah sampai ngaji ini rahatam. Jadi ngelakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mun ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan itu seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok sih. Karena mananya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Bok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lah nak mikir untuk gaji. Nah petani enggak. Mikir enggak dapat gaji. Oh, itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang support. Jadi rakyat tuh geremeng. Enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu. Tapi Pak Mu'ad sekarang saya, kemarin Gus Yobur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa enggak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditegur tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang, ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidurnya. Kamu beli obat harganya 1 miliar, tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap takobal Allah minna minkum takobal ya karim.
Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi. Tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Itu wamin ayatihi. Jangan kok gak duwe terus ngombe semua akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat ya. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat, tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus, kalau nggak sehat, ditunggu orang se-Indonesia fatwanya. Dan di antara cara sehat, kamu harus makan. Kalau nggak makan, sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana, ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom, kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye to? Kira mau ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrabu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu. Kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus tulisannya ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabatkum. Terusannya ayat itu ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi berubah akidah kah? Terusannya ayat wa yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wa yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wa yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wa yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Tapi secara ringan diantara jawabannya wa fi buti ahadikum sadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana alai wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga.
Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudhofikuha wa tudhofikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mutohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Uang kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Anda tahu? Ditakoi kok jawabannya tidak jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudohaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Gak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah. Berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un. Karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibin. At-yabu thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab ahli-sunnah adalah madzhab sing jelas-jelas mimbaini fardhi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisya. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngiritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah, matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang tadi dia muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa itu untuk duduk. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngeritik lagi. Ya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk duduk. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan secara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak benar, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung itu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng. "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering gitu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafzan akhar. Itu memang agak jelimet di ilmu tafsir. Tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti. Wallahu yad'u ilal jannah.
Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al-jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwabuk kowe sabar ya ibadah. Nafaqo ya ibadah. Neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kami itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah. Dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti dan naumul ibadah. Ulama bilang tidur itu ibadah. Kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak waya belajar turu lah, itu sih masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram? Nah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Waya mulang turu. Waya ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab. Nah, lisanul arab yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arab itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabu Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yakul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, sing seseorang ini layak, ya misalnya kiai ya, apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil alfiyah diulak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah kata beliau sampai santri apal alfiyah ulak-walik tapi raro carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone we apal sange bedino tuh ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'dhuluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada guna. Misalnya gini, Zaid itu
tidak punya utang saya. Saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika. Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasehati saya, Gus, Zaid ojo tagih. Benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin, pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang. Orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu. Aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya. Maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fasih, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana hukumnya uzubah? Uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis waman rawiban sunnati falisa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna wa ta'ala zakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan. Akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu sih. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami itu. Jadi anggap saja ini untuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlim. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad di Kullil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ajat tawafa dihim. Jadi di sofa itu ada berhala namanya Isaf. Di Marwah ada berhala namanya Na'ilah. Atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Na'ilah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu. Jika mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah, tetap tawaf. Nah, tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik. Itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajril batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makdi. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab.
Kalau mana Manaqibul Akhyar, beliau ngikuti kitab Khilyatul. Dan ngikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri. Namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal. Gak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, gak boleh gaya-gayaan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek. Karena belajar itu tanpa batas. Lu kok ngerpek? Boten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi boten ngerpek, mutolaah pas tes. Jadi kacau santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Awliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk. Gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan. Pernah suatu saat Isa sama Yahya. Ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3. Tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi nggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak. Sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan, terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih. Tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan. Yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pintar. Nabi Yahya ya gak kalah dengan hukmah sobiyah. Ketika kecil sudah pintar. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan, berarti ratau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, Aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, Aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggoni nang ndi. Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat usir terus ujuk-ujukan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama. Ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama-sama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobiukan yang sah. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Nah, itu. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiq. Sehingga kamu tidak usah mengki para guru-guru kita. Saya pernah dijauhi Mbah Mun. Ya Jong, ya aku wis ketemu Megawati. Piye Indonesia kudu damai. Mau nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin
Amr, padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine wis ra seneng. Ning dinggon dene konflik ketemu raine wis ra seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Enggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama enggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, tapi provokator tanya gitu. Singkat cerita, Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana? Ya dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyarai Bukhari. Kata iltizatnya Quran adalah al-iltizat al-akli. Akal itu menjadinya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan amkhuliku min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras? Dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso. Barang rono iso gawe piye. Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nah wong toreko wis wong kon wiridan. Nah kaya kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadhil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab. Atau kausabri mampuh lah sawuni-uni. Yang penting itu ora hadhil maujudat khalaqahal adam. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak. Tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor, sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada, menyebabkan sesuatu yang, itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-aql, kenyamanan apa berpikir. Karena mengkawana iku ali ngatasi mamlat isnya yang bisa pemisu jibali Arafah iku koyok gunung Arafah. Jadi pangeran itu ya aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro dianggap ngenyek pangeran. Mangane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali, tapi potongannya ya tetap wali. Jenis, enggak tak terang loh caranya jadi wali. Sing gampang-gampang ya. Nah, mau baru Ramadan tak delok wis masuk tau urung. Nah ora tak sidang dong. Ya jadi kan ora jadi wali usul ning pengadilan kudu dimenang ngono. Rawahu ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang khair. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno.
Bilhoibi klan barang hoib. Carane bi izalati kulli roibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli roibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal-awal makalah Rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwe akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Nah, zaman akhir ora temu 5 ribuan napa. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan niku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah jadi daniah terus ditakhfif hamzah jadi ya daniyah terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi anggar barang sing hina iku jenenge napa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Mergo maknane dunya saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan, kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji, itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangannya Abu Thalib Al-Maktub. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia ndak ngamal. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap perebutan mbek asu, pokoke ngomong wis ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, memangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu maksudnya apa? Sadat maksudnya bukan Habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau sayyid satu makalahnya dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madadul kalimah daniyah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia.
Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, kabeh kersane pangeran, sidi-sidi kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, dilingno wong alim, wong fikih, nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat sembrono. Mau tak tobat nonton nang itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik dengan pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Kalau bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya jadi gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulai. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu, itu jenenge apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, apa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak radi duwe, sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan. Dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunia, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga, Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulatur, no. Kadang-kadang sufi kemudian goblok, ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah.
Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek. Apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian akhirat lebih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sebenarnya akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya loro lah nang akhirat penak. Aku yakin ora luwe loro. Tak jamin. Ngeraine kan keporo lah. Keliru omongan aku ning dunya loro lah sementing nang akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon loro iku serapati riba mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya loro. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek loh. Cuma aku lo pengurus ora sebenarnya. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat ya biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahud. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atos. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong fakih ora ditakwa blas, gak di empati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir amal nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wasem maneh nobatno ora iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi sholat enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak fakih. Makanya enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya ya cukup. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Nah, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus dunia rusak, sementing sakniki ini ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang. Memangnya kowe iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat. Memangnya kowe iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak ae. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya bangke rusak terus kabeh dhewean. Meneng iso ben dhewean neraka ora tak baduri ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Busyairah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih.
Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya malah pengiran kon melok dandani. Nah, ketika kena didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus tetap pemilu. Kusil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dia ya, ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia. Bermukmin ahli nopo? Yo kowe barang ahli swarga. Sebenarnya buat ibadah Allah ora urusane pangeran ada iki ahli nopo? Swarga pas ngaji, kok bar ngaji umat meneh ahli neraka. Engko ahli swarga meneh kan yo ora masalah. Mun kula critani. Lah Rasulullah piyambak zaman Sugeng ini kemudian tuh ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaane Rasulullah niku diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten bekas. Nggih, anggap mawon kan wonten bekas jelamaane Rasulullah itu mesti diinjek sinten? Di Bukhari sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah ulama kaliber, itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu mengikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipael napa? Cara sini sikil bocah lucu lho. Nggih malah ra iso nggih wong pati kok. Cukune jenengan. Nak misal pinter. Cuma kiai misal ora pantes. Nak kula cek misal. Cuma ya tak alus ramne kagane tapi cangkemmu. Komiso itu warisane Nabi, jadi akhlak itu warisane Nabi, miso itu warisane Nabi. Cuma kiai mari si miso itu rawani. Sajane Nabi nak mangkel be wong biasa meneh wae lak. Wae lak jeloko sira wae hak napa? Kok diterangno ora paham Nabi nggih ngamuk. Misale Nabi kok mulang rugen, yo ngamuk tenan. Nah terangno ora paham Nabi itu kok sakilat ku umum sik sirale mbok ambe anakku. Terangno ora paham. Lho teng Quran misale Nabi diriwayatno. Nabi Ibrahim nak pidato ora paham ngapa. Ufil lakum wa lima ta'buduna napa? Ufil lakum artinya hancur. Jadi nek ora ana cerita kisahane Nabi sinten? Ayat ufil lakum wa lima ta'buduna. Karena kula nu miso wae ana sanad, Pak. Sampeyan ada sanad. Lah mari Nabi tahajud dirapati iso. Mboten ini penting kalau terang. Nanti ben sampean roh kualitas hadis. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar ngikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik besok kecil kados saya wong Aceh. Niku khirbah napa? Khirbah. Udah fi'an Rasulillah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya. Ngatasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi. Sidik-sidik ngatas nama Rasulullah. Ono sing ngatas nama Rasulullah jenggote tok. Muntah ngurus jenggote ngatas nama Rasulullah. Daripada ngalem kaya kangelan coba milih jenggote.
Padahal pertama Nabi untuk ayat Iqra bismi rabbika urusan ilmu, tak urusan jinjak. Pertama sifatnya Allah alamal insan malam. Jadi Mustafa itu mari sisi, kalau mari si ilmu. Ya ono kelompok sing ekstrim. Misalnya kasus Hizbut Tahrir, kalau di konco kata Hizbut Tahrir, mungkin nyeneng tenan, nak tenan loh, nak cerita itu tenan. Saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir terhadap sunnah Rasul. Udah sing lanang wae dikira dia selamat mat udah melakukan sunnah Rasul. Itu tenan hebat tenan, asal tenan loh. Jadi nak sing lanang wae itu teko disambut. Selamat mat telah melakukan sunnah Rasul. Mana ikut tenang. Tenang ke orang, lu iya Pak, ini akidah. Tenang deh, orang dicerita gue, orang bojomu. Cerita bojomu, tak ngambil lah. Itu ya sunnah apa? Kemudian terus macam-macam. Nah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih, tapi kemudian salahnya ada di riwayat. Tapi di wajah nopo tasbih teng kesimpulan Ali niku bin Abi Thalib nggih Ali bin sinten Abi Thalib bin Abdul Muthalib Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dene Kanjeng Nabi mbak Ali ku misana karena ada satu kondisi perang di mana di Madinah itu perempuan itu istrinya Nabi maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga. Ini apa? Keluarga. Dan itu Nabi nunjuk sinten Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang Ali itu ramelok. Ali ramelok karena Ali biasanya perang yang melok, biasa jadi panglima perang, so begini wis perang, manjan mati syahid itu jadi dosen. Mati syahid perang loh, ada depan perang. Niku Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus wong kok tinggal ramelok perang, ora kaya wong lanang. Soale ra gelem. Walhasil itu istri saya ya Ali yang nunggu harus keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Terus Nabi ngendikan gini. Ali kira sama melok perang, anggap baik antam ini biman silati Harun bin Musa. Anggap baik kowe kaya zaman Harun bin sinten Musa. Ini ku ketika Nabi Musa nampa Taurat teng Turi Sina, Nabi Harun gak melok. Mergo jaga kau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih rojo ngenyek ahli sebagai kaya satpam, kaya polisi jaga bojone Nabi. Wajah tasbih cara Harun niku ya Nabi. Nak ngono Ali mbek Muhammad padha-padha bar saiki. Dadi wajah tasbih ora kok jaga bojo, tapi padha-padha napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok Syiah sing nganggep Ali untuk wah iku asal lu. Lah wong Syiah iku yakin nak katane Ali ini kan Nabi Muhammad mergo padha karo Nabi Musa mbek Nabi sinten Harun. Matur nuwun lan ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.